رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون إنما يؤخرهم ليوم تشخص فيه الأبصار مهطعين مقنعي رؤوسهم لا يرتد إليهم طرفهم وأفئدتهم هواء وأنذر الناس يوم يأتيهم العذاب فيقول الذين ظلموا ربنا أخرنا إلى أجل قريب نجب دعوتك ونتبع الرسل أولم تكونوا أقسمتم من قبل ما لكم من زوال وسكنتم في مساكن الذين ظلموا أنفسهم وتبين لكم كيف فعلنا بهم وضربنا لكم الأمثال وقد مكروا مكرهم وعند الله مكرهم وإن كان مكرهم لتزول منه الجبال فلا تحسبن الله مخلف وعده رسله إن الله عزيز ذو انتقام يوم تبدل الأرض غير الأرض والسماوات وبرزوا لله الواحد القهار وترى المجرمين يومئذ مقرنين في الأصفاد سرابيلهم من قطران وتغشى وجوههم النار ليجزي الله كل نفس ما كسبت إن الله سريع الحساب هذا بلاغ للناس ولينذروا به وليعلموا أنما هو إله واحد وليذكر أولو الألباب. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام را كتاب أنزلناه إليك. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh thumma amma ba'd. Ikhwah dan juga akhwat sekalian yang insyaallah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah kita lanjutkan kajian kitab Al-Mutammim Al-Jurumiyah. Semoga Allah memberikan manfaat, memberikan keberkahan dalam ilmu yang telah kita pelajari dan yang akan kita pelajari insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Insyaallah untuk malam ini yang kita bahas ya ikhwah adalah masih berkaitan tentang tanda nasab. Tanda nasab yang berikutnya yang kemarin yang telah kita bahas itu adalah fathah sebagai tanda nasab. Sebelum kita bahas tentang tanda nasab yang kedua yaitu yang berupa alif, perlu kita ingatkan bahwa pembahasan kita ini di saat bahas nasab maka tanda intinya adalah fathah. Kalau ada tanda lain selain fathah yang dijadikan sebagai tanda nasab, maka itu adalah tanda alternatif yang kedua saat tidak dimungkinkan menggunakan tanda yang berupa fathah.
Pembahasan kita masalah nasab ya ikhwah. Nasab ini kan kemarin disampaikan bahwa dia itu diwakili oleh fathah sebagai tanda inti. Dan juga telah kita sampaikan bahwa fathah itu menempati beberapa tempat yang telah kita bahas sebelumnya. Untuk malam ini insyaallah adalah alif. Di sini bismillahirrahmanirrahim. Qala musannif rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi'ulumi fid dharain amin. Ammal alifu, ini sampai poin yang ini, paragraf yang ini yang anak kasih kotak warna merah. Ammal alifu fatakunu alamatan nasbi fil asma'i sittah. Adapun alif, ini maksudnya adalah alif fatakunu alamatan nasbi ataupun alamatan lin nasbi. Alif dia itu menjadi tanda nasab bertempat hanya di satu tempat ini saja. Tidak ada tempat lain yang ditempati oleh alif sebagai tanda nasab. Bertempat di mana di sini? Fil asma'i sittah. Di dalam asma sittah. Asma itu adalah jamak dari kata ismun. Ismun itu adalah nama ataupun kata benda. Sittah artinya 6. Berarti nama ataupun 6 nama nanti ini, 6 penyebutan, 6 kata benda, di saat dia itu dalam keadaan nasab, maka tidak boleh ditandai dengan selain alif. Tidak boleh ditandai dengan selain alif. Karena alif ini, di saat dia menjadi tanda nasab hanya bertempat di asma sittah ini saja. Nahwu, contohnya adalah firman Allah Subhanahu wa taala, "Ma kana Muhammadun aba ahadim min rijalikum walakin Rasulullah wa khataman nabiyyin wa kana Allah bikulli syai'in alima." Ini terdapat dalam surat Al-Ahzab. Di sini Allah yang artinya Muhammad itu sekali-kali bukanlah bapak dari seorang laki-laki di antara kamu. Kita perhatikan di sini ada kata-kata aba ahadin. Ada kata-kata aba ahadin. Aba ahadin artinya dalam bahasa Indonesia adalah bapak dari seseorang. Aba ahadin. Di antara asma sittah di sini adalah kata abun ini yang terdapat dalam ayat-ayat ini. Kita ingat ya ikhwah sekalian, di saat kita kemarin membahas tentang asma khamsah, di saat dalam keadaan rafa kemarin ditandai dengan waw. Perhatikan ya ikhwah, asma khamsah nanti ataupun asma sittah, di saat dia itu mau ditandai dengan suatu huruf baik alif ataupun ya ataupun waw, maka perlu memenuhi syarat. Nanti kita perhatikan di sini ya ikhwah. Kita refresh materi-materi yang lalu tentang masalah asma sittah. Asma sittah itu akan ada 6 nih, yaitu abun, hamun, akhun, fu, dhu, sama samahan. Ini adalah asma sittah. Yang kemarin kita bahas, pembahasan ini pernah kita singgung di dalam bab i'rab rafa. Yang mana saat i'rab rafa kemarin itu di antara tandanya adalah waw, dan waw di antara tempatnya menjadi tanda rafa itu bertempat di asma sittah ini. Kemarin telah kita buat contoh, misalkan jaa abuka, bapakmu telah datang. Abuka setelah kata abun di situ itu yang termasuk asma sittah, dia itu menjadi fa'il. Jaa abuka, hukumnya fa'il rafa, tanda rafanya adalah waw. Dan kemarin juga telah kita sampaikan ya ikhwah. Ini ada yang infokan nggak bisa melihat di YouTube-nya. Allah alam, apakah nampak ataukah enggak ya ikhwah? Mohon diinfokan ya insyaallah. Ini ada yang komplain di grup. Allah alam. Apakah semua lancar? Allah alam nih. Jadi asma sittah di sini dia itu di saat rafa ditandai dengan waw. Di saat nasab ditandai dengan alif. Sebagaimana yang ada dalam firman Allah di sini, wa maka Muhammadun aba ahadin. Kata aba ahadin di situ dalam keadaan nasab karena dia sebagai khobar dari lafaz kana.
khobar lafadz ka kana. Nasab tandanya apa di sini? Tandanya ada alif. Tandanya adalah alif. Kenapa kok alif? Karena kata abun dia itu di saat nasab ditandai dengan alif. Kita perlu menyebutkan kembali ya ikhwah, merefresh materi yang lalu bahwa lafadz-lafadz ini yaitu abun, akhun, hamun, fuzu sama hanu. Ini dia di saat nasab ditandai dengan alif, rafa ditandai dengan wawu, ya ditandai dengan jar ditandai dengan ya. Itu kalau memenuhi syarat. Artinya kalau dia itu yaitu asma sittah ini dia tidak memenuhi syarat, maka tanda yang berupa alif, tanda yang berupa wawu ataupun tanda yang berupa ya ini tidak diberikan terhadap asma sittah. Apa yang kemarin kita bahas? Di antara syarat yang kemarin yang telah kita sampaikan ya ikhwah, itu adalah hendaknya lafadz-lafadz ini dia harus dalam keadaan mufrad. Misalnya ada kata abun nih. Abun kan dia termasuk asma sittah. Di saat nasab misalkan ra'aitu abaka. Aku melihat bapakmu. Bapakmu dia sebagai maf'ulun bihi. Hukumnya adalah nasab dengan tanda alif. Alif ini dia bisa diberikan di dalam kata abun kalau dia itu memenuhi syarat. Kita perhatikan syarat yang pertama adalah hendaknya asma sittah tersebut harus dalam keadaan tunggal. Artinya kalau ada asma sittah yang dibuat musanna, misalnya kata abun kan satu bapak nih. Kalau dua bapak bagaimana? Maka abawaini ataupun abawani. Kalau sudah ditasniahkan, sudah dijadikan pengertian dua, ini makna dua, ataupun dibuat jamak dari kata abun menjadi abaun, menjadi abaun, maka bagaimana? Maka di saat nasab tidak ditandai dengan alif, tidak ditandai dengan alif. Perhatikan di sini ya ikhwah. Tadi ini bahwa kata abun dia itu ataupun asma sittah yang lainnya juga dia itu bisa ditandai dengan alif di saat nasab kalau dia dalam keadaan mufrad ataupun tunggal. Kalau dia itu dalam keadaan musanna maka tidak ditandai dengan alif, ataupun dalam keadaan jamak juga tidak ditandai dengan alif. Terus ditandai dengan apa? Ditandai dengan harokat. Misalnya ana bilang ra'aitu aba'aka. Ana melihat bapak-bapakmu, ataupun ra'aitu aba'akum. Aku melihat bapak-bapakmu. Kata aba'a ini aba'akum. Dia ini adalah jamak dari kata abun. Kalau dia sudah dijamakkan, kalau kata abun di sini kok berposisi sebagai maf'ulun bihi misalnya, sebagai maf'ulun bihi, menjadi ra'aitu aba'akum, maka dia bagaimana? Saat nasab tidak ditandai dengan alif, tapi ditandai dengan fathah. Mana? Di atas hamzahnya ini. Aba'akum. Aba'akum. Kalau antum perhatikan ya, beda dengan yang kata makana Muhammadun aba ahadim rijalikum. Ini kita perhatikan kata aba ahadim rijalikum. Setelah huruf ba yang ada pada kata aba, dia itu adalah alif. Kalau ditanya itu alif dia kenapa kok datangkan di situ? Maka jawabannya dia itu adalah sebagai tanda nasab. Sebagai tanda nasab. Kenapa kok dia saat nasab kata abun ditandai dengan alif? Karena dia telah memenuhi syarat. Yaitu apa? Kata abun dalam keadaan mufrad. Kalau dalam keadaan musanna ataupun jamak tidak ditandai dengan alif, tapi dengan tanda nasab yang lainnya. Itu syarat pertama. Yang kemarin juga setelah kita bahas. Nanti bisa antum merujuk kembali untuk yang ada dalam bab rafa kemarin. Itu syarat pertama. Syarat yang kedua adalah hendaknya asma sittah dini ini dia mukabbarah. Mukabbarah itu apa? Dia tidak ditasghir. Ditasghir itu bagaimana? Ada suatu lafaz ya ikhwah, ataupun kata benda, ataupun kalimat isim. Yang mana di saat kalimat isim ini dia misalnya diikutkan wazan fu'ailun misalnya, fu'ailun ataupun pola fu'ailun. Misalnya qalamun itu adalah pulpen biasa standar. Kalau dikatakan qulaimun,
Qulaimun, maka ini adalah pulpen kecil. Dari kata qalamun, kemudian diikutkan pola fu'ailun menjadi qulaimun. Maka bagaimana? Ini yang disebut sebagai tasghir. Disebut sebagai tasghir. Artinya kalau nanti ada asma sittah yang kita bahas saat ini, dia itu sudah dalam bentuk tasghir. Maka bagaimana? Maka di saat nasab tidak boleh ditandai dengan alif, tapi ditandai dengan fathah. Misalnya kata abun, tasghirnya itu adalah ubayyun. Tasghirnya adalah ubayyun. Misalnya ana bilang begini, Ja'a ubayyuka. Ja'a ubayyuka. Misalnya di sini, ataupun kita nasab langsung aja. Ra'aitu ubayyaka. Ra'aitu ubayyaka. Ini ubayyaka, dia adalah bentuk tasghir dari lafaz abun. Dari lafaz abun. Lafaz ubayyaka ini dia dalam keadaan nasab karena dia sebagai maf'ulun bihi. Saat dia dalam keadaan nasab maka tidak ditandai dengan alif, tapi ditandai dengan fathah ubayyaka. Tidak boleh begini. Tidak boleh ada alif di sini ubayyaka. Tidak boleh. Karena kenapa? Karena kata abun telah ditasghirkan. Jelas insyaallah ini. Ini adalah syarat yang kedua. Syarat yang ketiga, untuk asma sittah dia itu bisa ditandai dengan alif. Di saat dalam keadaan nasab adalah hendaknya dia itu dimudhafkan pada selain ya mutakallim. Kalau ada kata abun, dia itu misalnya dimudhafkan kepada selain ya mutakallim, kemudian dia dalam keadaan nasab, maka ditandai dengan alif. Maka ditandai dengan alif. Seperti tadi itu yang terdapat dalam firman Allah Subhanahu wa taala, "Maka Muhammadun aba ahadin." Kata aba ahadin, kata abun dia itu dimudhafkan pada kata ahadin. Kalau dia dimudhafkan pada kata ahadin, disambungkan dengan kata ahadin sebagai mudhaf ilaihnya kata ahadin ini, maka bagaimana? Maka di saat nasab ditandai dengan alif. Contohnya apa lagi misalnya? Misalnya yang secara normalnya misalnya kita begini. Ra'aitu abaka. Ra'aitu abaka. Ana melihat bapakmu. Kata abaka. Kalau kita perhatiin di sini ya ikhwas sekalian, kata abun dia itu mudhaf. Ka dia sebagai mudhafun ilaih. Karena kita punya teori kalau ada isim nakirah dia bersebelah dengan isim ma'rifah pada umumnya, maka isim nakirah tersebut dia sebagai mudhaf yang kafnya termasuk isim ma'rifah, dia sebagai mudhafun ilaih. Artinya kata abun di sini yang terdapat dalam kata abaka, dia itu dimudhafkan, disambungkan kepada lafaz ataupun kepada huruf kaf. Dan huruf kaf bukan termasuk ya mutakallim tentunya. Oleh karena itu, di saat kata abaka di sini, dia telah memenuhi syarat. Maka bagaimana? Di saat nasab ditandai dengan alif. Oleh karena itu, keberadaan alif yang ada pada kata abaka, yang dia dalam keadaan nasab di sini, ini hukumnya wajib secara ilmu nahwu. Jelas insyaallah nih ya, itu adalah syarat yang ketiga sekaligus syarat yang keempat. Kalau seandainya kata abaka ataupun semisalnya yang termasuk asma sittah kok tidak dimudhafkan, kok dimudhafkan pada ya mutakallim, maka bagaimana? Maka tidak ditandai dengan alif di saat dalam keadaan nasab. Di saat dalam keadaan nasab. Kalau seandainya dimudhafkan pada ya mutakallim, maka bagaimana? Di saat nasab tidak ditandai dengan alif. Kita perhatikan ya ikhwas sekalian. Kita punya lafaz misalnya adalah Ra'aitu abi yadhhab misalnya. Ana melihat ayahku sedang pergi.
ataupun zahaba. Kita perhatikan di sini ya ikhwah, ra'aitu abi, aku melihat, ataupun misalkan anna abi Muhammad misalnya, sesungguhnya bapakku bernama Muhammad. Kita perhatikan di sini. Ada kata abun, dia itu dimudhafkan, disambungkan dengan ya mutakallim. Maka dia tentunya tidak memenuhi syarat. Karena syarat untuk alif mau kita jadikan sebagai tanda nasab dari asma sittah itu adalah tidak boleh dimudhafkan pada ya mutakallim. Kalau dimudhafkan pada ya mutakallim, maka saat nasab tidak ditandai dengan alif. Ya mutakallim itu apa? Ya yang mempunyai arti kepemilikan orang pertama tunggal. Abi artinya bapakku. Qalami artinya pulpen, pulpenku. Ibni artinya anakku. Baiti artinya rumah, rumahku. Di saat kata abun ataupun asma sittah di sini dimudhafkan pada ya mutakallim dan dia dalam keadaan nasab, maka tidak ditandai dengan alif tapi ditandai dengan fathah muqaddarah. Artinya fathah muqaddarah di sini ini adalah fathah yang dikira-kirakan di atas huruf ba ataupun ma qabla ya il mutakallim, di atas huruf ba. Kenapa kok fathahnya nggak diperlihatkan? Karena kenapa? Karena huruf ba di sini ini disibukkan dengan mencocokkan suatu harokat dan sesuai dengan ya mutakallim setelahnya. Sehingga nggak boleh ra'aitu abai, tidak boleh, tapi ra'aitu abi. Intinya di sini ikhwas sekalian, pokoknya kalau nanti antum mendapatkan kata abun, akhun, hamun, fudhu ataupun hanu yang termasuk asma sittah ini, dia itu dalam keadaan nasab, kok setelahnya ada ya mutakallim, maka jangan sampai diberikan tanda nasab yang berupa alif. Karena tentunya dia tidak memenuhi syarat. Kemudian di contoh berikutnya. Contoh berikutnya adalah firman Allah Subhanahu wa taala. Di sini Allah Subhanahu wa taala mengatakan, berfirman, wa nahfadhu akhana wa nasdadu kaila ba'ir. Ini yang terdapat dalam surat Yusuf. Hadhi bid'atuna ruddat ilaina wa namiru ahlana wa nahfadhu akhana wa nazdadu kulla ba'ir ataupun afwan kaila ba'ir. Kita perhatikan di sini ya ikhwas sekalian. Ada kata-kata wa nahfadhu akhana. Artinya kami memelihara saudara kami. Kami nahfadhu. Akhan kami memeliharanya ataupun kami menjaga. Akhana saudara kami. Kata akh dia termasuk asma sittah. Kata akhana dia ini posisinya sebagai maf'ulun bihi ataupun sebagai objek. Hukumnya dia adalah nasab. Jangan sampai lupa maf'ul bihi secara template-nya ataupun hukum tetapnya itu dia selalu dalam keadaan nasab. Walaupun nanti beda untuk tanda-tanda nasabnya. Untuk kata akhon di sini, untuk kata akhana, dia ini dalam keadaan nasab ditandai dengan alif. Pertanyaannya, apakah benar telah memenuhi syarat alif tersebut ditempatkan setelah kata akhon? Tentunya benar. Karena kenapa? Karena dia telah memenuhi syarat. Yaitu syarat pertama tadi itu untuk asma sittah dia bisa ditandai dengan alif di saat nasab adalah kalau dia bentuk mufrad. Kata akhun dia mufrad. Kata akhun dia adalah mufrad. Kemudian apakah dia bentuk musaghar ataupun tasghir? Tentunya dia tidak. Bukan musawar. Apa kata akhana di sini dimuntafkan pada yang mutakallim? Tentunya juga tidak. Oleh karena itu kata akhana dia telah memenuhi syarat. Oleh karena itu di saat nasab dia itu ditandai dengan alif. Di saat nasab ditandai dengan alif. Kemudian yang berikutnya kita selesai sampai titik insyaallah ya ikhwah. Wa taqulu ra'aitu hamaki wa huna ataupun wahanaka. Kita perhatiin di sini ya ikhwah. Ra'aitu hamaki. Ini ada khilaf di antara para ulama. Mungkin pernah kita sebutkan pembahasan secara singkat dulu di saat mungkin membahas masalah asma sittah. Ini pembahasan di bab alfiyah. Pernah kita sampaikan bahwa ada khilaf di antara para ulama, ada ikhtilaf bainal ulama. Apakah huruf kaf di situ itu dikasrohkan ataukah dia itu difathahkan? Kenapa kok ada khilaf di antara para ulama? Kok ada suatu ikhtilaf di antara para ulama? Karena menyangkut masalah makna hamun ini. Makna hamun yang terdapat ataupun yang masuk dalam kategori asma sittah di sini. Sebagian ulama bahwa hamun itu adalah aqaribuz zauj.
adalah kerabat-kerabat suami. Artinya kalau kerabat suami maka harokatnya perlu dikasrohkan. Hamaki, yaitu ipar atau mungkin keluarga suami ente perempuan. Suami ente perempuan, sehingga kita mengatakan hamaki. Ada sebagian ulama yang mengatakan bahwa kata hamun itu juga mencakup tentang keluarga-keluarga perempuan. Berarti kalau keluarga perempuan menurut pendapat ini maka diperbolehkan untuk mengatakan hamuka. Untuk mengatakan hamuka di antara para ulama yang mengatakan kebolehan untuk mengharokati hamuka ataupun hamaki itu adalah Al-Imam Al-Qarafi rahimahullah. Tetapi yang masyhur ya ikhwah, yang masyhur adalah tentang masalah bahwa kata hamun ini adalah aqaribuz zauj, termasuk misalnya disampaikan oleh Al-Imam Khattab Al-Maridi, termasuk Ibnu Kharuf, termasuk juga oleh sebagian ulama yang lainnya. Tapi kalau mau benar-benaran silahkan membaca hamuki ataupun hamuki ataupun hamuka. Hamuka. Kita perhatiin di sini nih, raaitu hamaki, ana melihat iparmu. Ini ataupun kerabatmu perempuan, kerabat dari pihak suami. Kerabat dari pihak suami. Di saat ana bilang misalnya raaitu hamaki, ana melihat kerabat ataupun seorang kerabat suamimu. Seorang kerabat suamimu. Kata hamun di sini ya ikhwah. Hamun di sini termasuk asma sittah. Dia dalam keadaan nasab. Kenapa kok nasab? Karena dia sebagai maf'ulun bihi. Ini kata hamuki ini ataupun hamaki ini, dia dalam keadaan nasab karena kata hamuki dia sebagai maf'ulun bihi ataupun sebagai objek dan hukumnya adalah nasab. Tandanya apa? Tandanya adalah alif. Kenapa kok diberikan tanda alif? Karena kata hamun dia termasuk asma sittah dan telah memenuhi syarat untuk ditandai dengan alif di saat nasab. Kemudian yang terakhir di sini adalah contoh angkana dza mali wa banin. Ini yang terdapat di dalam surat Al-Qalam, angkana dza mali wa banin. Kalau kita perhatikan kata dza, dia termasuk asma sittah. Dza artinya adalah sahib, artinya pemilik. Kalau dza malin berarti pemilik harta. Dza qalamin, dza baitin artinya adalah pemilik suatu rumah. Ataupun za sahibin ataupun za kitabin adalah pemilik suatu buku ataupun suatu kitab. Di sini ikhwah, kata za dia dalam keadaan nasab. Kok tahu nasab dari mana? Itu ada kana. Kana itu dia punya isim, punya khobar. Khobarnya kana adalah dibaca nasab. Kalau ditanya ini tanda nasabnya apa untuk za? Tanda nasabnya bukanlah fathah, tapi tanda nasabnya adalah alif. Kenapa kok diberikan alif kok bukan fathah? Karena alasannya za ini termasuk asma sittah yang telah memenuhi syarat untuk diberikan tanda alif di saat dalam keadaan nasab. Jadi ini intinya ikhwas sekalian, bahwa untuk asma sittah dia itu di saat rofa ditandai dengan wawu, di saat nasab ditandai dengan alif, di saat jar ditandai dengan ya kalau dia memenuhi syarat. Untuk rofa telah kita bicarakan, untuk nasab saat ini kita bicarakan, untuk asma sittah yang dalam keadaan jar nanti yang ditandai dengan ya nanti insyaallah akan kita ingatkan kembali. Dan semua syaratnya sama, harus berupa lafadz yang mufrad, harus berupa mukabbarah artinya tidak ditasghir dan tidak dimudhafkan pada ya mutakallim. Kalau dimudhafkan pada ya mutakallim maka tidak ditandai dengan alif, tidak ditandai dengan wawu, tidak ditandai dengan ya. Semoga bermanfaat ya ikhwah yang kita bahas di dalam pertemuan kita kali ini. Semoga diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala insyaallah. Sampai ketemu di pertemuan pekan depan lagi insyaallah, ataupun 2 pekan lagi nanti. Jangan sampai lupa nanti pekan depan pembahasan kita adalah pembahasan tentang Alfiyah Ibn Malik. Dan kita ingatkan kembali bahwa pembahasan Alfiyah sebagiannya itu pun cocok untuk dipakai, disemak untuk teman-teman yang mengikuti Al-Mutamiyah Al-Jurumiyah saat ini. Semoga bermanfaat ya ikhwah. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.